Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Santi Apriliani Brubarus dari program studi S1 Manajemen Universitas Cyber Asia. Yang terhormat Ibu Ratna Trihari Safariningsih sebagai dosen metode penelitian manajemen saya. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang saya ambil judul Analisis Pengaruh Work-Life Balance dan Stres Kerja terhadap Kinerja Pegawai dengan Motivasi Kerja sebagai Variabel Intervening di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun. Yang pertama di sini ada bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah, dalam era modern yang dinamis dan penuh tekanan, organisasi dituntut untuk terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu faktor penting dalam mendukung pencapaian tersebut adalah kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Kinerja pegawai instansi publik seperti di kantor pelayanan pajak Pratama Tanjung Balai Karimun sangat bergantung pada efektivitas sumber daya manusia dalam menghadapi beban kerja, tekanan dan target penerimaan dan prosedur kerja yang ketat. Dalam situasi ini, dua faktor yang sering menjadi hambatan utama adalah ketidakseimbangan antara pekerja dan kehidupan pribadi atau work-life balance, serta tingkat stres kerja yang tinggi. Kedua potensi menurunkan motivasi kerja dan berdampak negatif pada kinerja pegawai, baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun ketepatan waktu pekerjaan. Salah satu konsep yang semakin banyak mendapatkan perhatian dalam kajian manajemen sumber daya manusia adalah work-life balance atau WLB, yang diartikan sebagai kemampuan individu untuk menyeimbangkan peran antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Work-life balance menjadi isu penting karena penelitian menunjukkan bahwa pegawai yang memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi cenderung memiliki tingkat keterlibatan kerja yang tinggi, kepuasan kerja yang baik, dan kinerja yang lebih optimal. Dalam lingkungan kerja sektor publik termasuk aparatur sipil negara, penerapan WLB tidak hanya berdampak pada produktivitas, tetapi juga pada kualitas pelayanan kepada masyarakat. Badan Kepegawaian Negara dalam laporan statistik ASN tahun 2024 menekankan pentingnya kebijakan kepegawaian yang tidak hanya berorientasi pada target kinerja, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan pegawai. Pengaturan jam kerja diatur dalam Nota Dinas ND 540 PJ 01 2024 yang mengacu pada PMK nomor 221 tahun 2021. Dalam Nota Dinas tersebut, DJP memberikan ruang fleksibilitas melalui sistem presensi digital sehingga mendukung work-life balance pegawai dalam menghadapi situasi seperti long weekend, cuti bersama, atau kebutuhan penyesuaian waktu kerja. Pegawai juga dapat menyesuaikan waktu pulang secara proporsional yang menunjukkan adanya upaya institusional untuk mengakomodasi kebutuhan pribadi pegawai tanpa mengabaikan disiplin kerja. Faktor stres kerja ini sangat relevan dengan kondisi di instansi fiskal seperti KPP, yang memiliki beban kerja tinggi terutama menjelang periode pelaporan pajak. KPP Pratama sebagai unit yang menangani wajib pajak langsung dihadapkan pada target penerimaan negara yang besar serta tuntutan administrasi dan pelayanan yang kompleks. Tekanan ini dapat mengakibatkan stres kerja yang signifikan pada pegawai, yang apabila tidak diimbangi dengan work-life balance dan dukungan organisasi berpotensi menurunkan kinerja. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara work-life balance, stres kerja, dan kinerja pegawai seringkali dimediasi oleh motivasi kerja. Motivasi kerja merupakan dorongan internal yang memengaruhi perilaku individu dalam mencapai tujuan organisasi. Teori motivasi seperti self-determination theory dan Herzberg two-factor theory menjelaskan bahwa faktor-faktor eksternal, misalnya beban kerja, kebijakan organisasi, dapat memengaruhi motivasi intrinsik dan ekstrinsik pegawai. Penelitian di Indonesia menemukan bahwa work-life balance yang baik cenderung meningkatkan motivasi kerja, sedangkan stres kerja menurunkannya. Pada gilirannya, motivasi tersebut memengaruhi kinerja pegawai. Kendati demikian, sebagian besar penelitian terdahulu di Indonesia lebih banyak dilakukan di sektor swasta atau instansi pemerintah daerah.
dan belum banyak yang mengkaji secara mendalam konteks instansi perpajakan seperti KPP Pratama Tanjung Balai Karimun. Padahal, karakteristik pekerjaan di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun memiliki kompleksitas tersendiri, seperti target penerimaan pajak yang tinggi. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengaitkan secara langsung dampak tingginya volume restitusi pajak terhadap stres kerja pegawai, khususnya bagi jurusita pajak negara, akun representatif, dan fungsional pemeriksa pajak yang bertanggung jawab dalam mencapai target penerimaan negara. Penelitian terdahulu juga belum banyak yang menggunakan motivasi kerja sebagai variabel intervening dalam hubungan antara work-life balance dan stres kerja terhadap kinerja pegawai. Di sisi lain, kebijakan fleksibilitas jam kerja dan presensi digital yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak belum banyak dikaji sebagai bagian dari strategi organisasi dalam mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi pegawai. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan bukti empiris yang relevan dalam konteks instansi fiskal, serta menawarkan pendekatan baru melalui analisis peran motivasi kerja sebagai variabel mediasi. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memperoleh bukti empiris yang relevan bagi pengambilan keputusan manajemen SDM di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun. Dengan memahami bagaimana work-life balance dan stres kerja memengaruhi kinerja melalui motivasi kerja, manajemen dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran seperti program manajemen stres, fleksibilitas kerja, pelatihan motivasi, dan peningkatan dukungan organisasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan model hubungan work-life balance dengan stres kerja motivasi kerja dengan kinerja, serta kontribusi praktis bagi peningkatan kinerja pegawai di sektor perpajakan. Berdasarkan data internal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Balai Karimun, kinerja penerimaan selama 2 tahun terakhir bisa dikaitkan dengan tingkat keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi pegawai. Ringkasan data berikut disajikan berdasarkan laporan kinerja penerimaan. Dalam 2 tahun terakhir, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Balai Karimun mengalami kenaikan jumlah restitusi atau pengembalian pajak kurang lebihnya 70% dengan capaian yang hampir stagnan. Dengan adanya kenaikan restitusi tersebut berdampak langsung pada penurunan penerimaan neto yang akhirnya memenuhi capaian target KPP Pratama Tanjung Balai Karimun. Hal ini dapat menimbulkan tekanan yang lebih besar lagi bagi pegawai dalam mencari strategi baru untuk senantiasa mencapai target penerimaan pajak yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak. Jika tidak diimbangi dengan waktu istirahat yang cukup dan dukungan organisasi yang tepat, stres kerja ini dapat menurunkan motivasi dan kinerja pegawai. Pegawai yang kelelahan secara mental dan fisik cenderung mengalami penurunan produktivitas, kesalahan dalam pemeriksaan, dan bahkan gangguan kesehatan. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran nyata kondisi internal pegawai di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun, serta memberikan masukan yang konstruktif dalam upaya tujuan penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis dan menguji pengaruh work-life balance terhadap kinerja pegawai KPP Pratama Tanjung Balai Karimun. Yang kedua, menganalisis dan menguji pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai KPP Pratama Tanjung Balai Karimun. Yang ketiga, menganalisis dan menguji peran motivasi kerja sebagai variabel intervening pada pengaruh work-life balance terhadap kinerja pegawai. Dan yang keempat, menganalisis dan menguji peran motivasi kerja sebagai variabel intervening pada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam pengelolaan sumber daya manusia, khususnya dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif di sektor publik. Lalu ada perumusan masalah. Perumusan masalah ada 7. Yang pertama ada apakah work-life balance berpengaruh secara langsung terhadap kinerja pegawai di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun. Yang kedua, apakah stres kerja berpengaruh secara langsung terhadap kinerja pegawai di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun. Lalu yang ketiga, ada apakah work-life balance berpengaruh secara langsung terhadap motivasi kerja pegawai di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun. Yang keempat, apakah apakah stres kerja berpengaruh secara langsung terhadap motivasi kerja pegawai di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun? Yang kelima, apakah motivasi kerja berpengaruh secara langsung terhadap kinerja pegawai di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun?
Yang keenam, apakah motivasi kerja memediasi pengaruh work-life balance secara langsung terhadap kinerja pegawai di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun? Lalu yang terakhir, apakah motivasi kerja memediasi pengaruh stres kerja secara langsung terhadap kinerja pegawai di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun? Lalu di sini batasan masalahnya, objek penelitiannya itu dibatasi pada pegawai yang bekerja di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun, baik pegawai struktural maupun fungsional yang aktif bertugas selama periode penelitian berlangsung. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yang pertama menganalisis dan menguji secara langsung pengaruh work-life balance terhadap kinerja pegawai di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun. Yang kedua, menganalisis dan menguji secara langsung pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai KPP Pratama Tanjung Balai Karimun. Yang ketiga, menganalisis dan menguji secara langsung pengaruh work-life balance terhadap motivasi kerja pegawai di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun. Yang keempat, menganalisis dan menguji secara langsung pengaruh stres kerja terhadap motivasi kerja di pegawai di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun. Yang kelima, menganalisis dan menguji secara langsung pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun. Yang keenam, menganalisis dan menguji secara langsung peran motivasi kerja sebagai variabel intervening dalam hubungan antara work-life balance dan kinerja pegawai. Dan yang terakhir, menganalisis dan menguji secara langsung peran motivasi kerja sebagai variabel intervening dalam hubungan antara stres kerja dan kinerja pegawai. Lalu ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah dalam bidang manajemen sumber daya manusia, khususnya terkait pengaruh work-life balance dan stres kerja terhadap kinerja pegawai dengan motivasi kerja sebagai variabel intervening. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang membahas isu serupa di sektor publik maupun swasta. Lalu yang kedua ada manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat langsung bagi pihak-pihak berikut. Yang pertama, bagi KPP Pratama Tanjung Balai Karimun, memberikan gambaran nyata mengenai kondisi work-life balance, tingkat stres kerja, dan motivasi kerja pegawai, serta dampaknya terhadap kinerja. Hasil ini dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan internal yang mendukung peningkatan produktivitas, kesejahteraan, dan efektivitas kerja pegawai. Yang kedua, bagi pegawai KPP Pratama Tanjung Balai Karimun, memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga keseimbangan kehidupan kerja, mengelola stres kerja, serta memelihara motivasi untuk meningkatkan kualitas kerja dan pencapaian profesional. Lalu yang terakhir, manfaat bagi peneliti dan akademisi, memberikan kontribusi empiris yang dapat dijadikan bahan rujukan dan pengembangan lebih lanjut dalam penelitian mengenai variabel-variabel psikologis dan perilaku organisasi di lingkungan birokrasi. Lalu ada metode penelitian. Metode penelitian memiliki fungsi untuk mengumpulkan data yang menjadi sumber dari sebuah penelitian. Hubungan yang relevan antar variabel yang diteliti akan diketahui menggunakan metode penelitian ini. Berikut adalah ringkasan metode penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Ada jenis penelitian. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Penelitian kuantitatif digunakan karena variabel-variabel yang diteliti, yaitu work-life balance, stres kerja, motivasi kerja, dan kinerja pegawai diukur secara numerik menggunakan instrumen berupa kuesioner berskala Likert, sehingga hasilnya dapat dianalisis menggunakan metode statistik. Pendekatan asosiatif kausal dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar variabel, baik secara langsung maupun melalui variabel intervening atau motivasi kerja. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi hubungan korelasi, tetapi juga menguji pengaruh sebab akibat berdasarkan kerangka teori dan model empiris yang diadopsi dari penelitian terdahulu, seperti Saputra dan Mas Dupi tahun 2024, yang mengkaji hubungan work-life balance, motivasi, dan kinerja, serta Rahman dan Dewi tahun 2021 yang meneliti pengaruh stres kerja terhadap kinerja melalui motivasi kerja. Lalu ada sumber dan jenis data. Terdapat dua kategori sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, data primer. Diperoleh melalui penyebaran kuesioner tertutup kepada responden yang menjadi sampel penelitian. Yang kedua, data sekunder diperoleh dari dokumen internal KPP, laporan tahunan, serta jurnal dan buku yang relevan. Lalu ada hipotesis. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dipenuhi, maka sebagai hipotesis adalah
Yang pertama, work-life balance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Yang kedua, work-life balance berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja. Yang ketiga, stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Yang keempat, stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja. Yang kelima, motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Lalu yang keenam, work-life balance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja Z sebagai variabel intervening. Lalu yang terakhir, stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja Z sebagai variabel intervening. Di sini ada teknik analisa data. Teknik analisa data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah partial least squares atau PLS. PLS merupakan model dari Structural Equation Modeling atau SEM yang menggunakan pendekatan berbasis varian atau Component Based Structural Equation Modeling. Tujuan PLSM yaitu untuk mengembangkan atau membangun sebuah teori. Penelitian ini memiliki model yang kompleks dan jumlah sampel yang terbatas sehingga analisis data dilakukan menggunakan Smart PLS 4.0. Lalu masuk ke bab 2, landasan metode. Di sini ada tinjauan teori. Tinjauan teori untuk memaparkan pengertian lebih dalam mengenai variabel-variabel terkait pada penelitian yang berjudulkan analisis pengaruh work-life balance dan stres kerja terhadap kinerja pegawai dengan motivasi kerja sebagai variabel intervening di KPP Pertama Tanjung Balai Karimun. Peneliti menggunakan beberapa referensi atau rujukan berdasarkan tulisan ilmiah menurut para ahli dan penelitian terdahulu, baik itu berupa jurnal ataupun skripsi. Tinjauan teori yang telah dirangkum dan dipaparkan menjadi acuan pengertian setiap variabel secara general dalam penelitian ini. Selain itu, tulisan ilmiah terdahulu tersebut dirasa telah memberikan informasi penting untuk penelitian ini. Work-life balance. Work-life balance adalah kemampuan individu untuk menjaga keseimbangan peran pekerjaan dan kehidupan pribadi secara proporsional sehingga konflik peran dapat diminimalkan. Work-life balance mencakup dimensi keseimbangan waktu, keterlibatan, dan kepuasan dalam menjalankan dua peran tersebut. Organisasi yang mampu memfasilitasi work-life balance cenderung memiliki karyawan yang lebih puas, termotivasi, dan berkinerja baik. Di sini ada dimensi dan indikator work-life balance. Yang pertama ada pengaturan waktu fleksibilitas. Yang kedua ada keseimbangan waktu kerja dan pribadi. Yang ketiga ada kepuasan hidup. Lalu di poin 2.1.2, stres kerja. Stres kerja adalah reaksi fisik, mental, dan emosional akibat ketidaksesuaian antara tuntutan pekerjaan dengan kemampuan atau sumber daya yang dimiliki. Faktor penyebabnya meliputi beban kerja berlebih, tekanan waktu, konflik peran, dan lingkungan kerja yang tidak mendukung. Stres kerja yang tinggi berdampak pada penurunan produktivitas dan kinerja pegawai. Lalu di sini ada poin 2.1.3, motivasi kerja. Motivasi kerja merupakan kekuatan yang mendorong seseorang untuk bertindak demi mencapai tujuan tertentu. Motivasi dapat bersumber dari faktor intrinsik maupun ekstrinsik. Dalam konteks penelitian ini, motivasi berperan sebagai variabel mediasi yang dapat memperkuat hubungan positif work-life balance terhadap kinerja serta mengurangi dampak negatif stres kerja. 2.1.4, kinerja pegawai. Kinerja pegawai adalah hasil kerja yang dicapai individu sesuai standar yang telah ditentukan. Indikator kinerja meliputi kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, kerjasama, dan inisiatif. Kinerja pegawai yang optimal menjadi faktor penting dalam keberhasilan organisasi. Ada penelitian terdahulu. Penulis menyertakan beberapa jurnal terdahulu yang dipakai sebagai acuan bagi penulis untuk mendukung kajian teori dan isi penelitian yang dilakukan. Acuan jurnal ini berdasarkan variabel-variabel yang diteliti. Berikut merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan work-life balance dan stres kerja terhadap kinerja pegawai dengan motivasi kerja sebagai variabel intervening.
Pada kerangka konseptual, berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, kerangka konseptual menggambarkan bahwa yang pertama, work-life balance diduga memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja pegawai dan pengaruh tidak langsung melalui motivasi kerja. Yang kedua, stres kerja diduga memiliki pengaruh negatif langsung terhadap kinerja pegawai dan pengaruh tidak langsung negatif melalui motivasi kerja. Yang ketiga, motivasi kerja berperan sebagai variabel intervening yang memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel independen dengan kinerja. Kerangka konseptual pemikiran ini berfungsi sebagai panduan sistematis dalam proses pengumpulan dan analisis data sekaligus memperkuat landasan teori yang digunakan. Selain itu, kerangka konseptual membantu peneliti dan pembaca memahami secara visual struktur logis dan dari penelitian, sehingga mencegah terjadinya inkonsistensi dan menjaga relevansi antar variabel dalam penelitian. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan model penelitian pada gambar berikut ini. Di sini ada hipotesis. Hipotesis 1, work-life balance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi memungkinkan pegawai mengelola waktu, energi, dan perhatian secara optimal. Hipotesis 2, work-life balance berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja. Hipotesis 3, stres kerja berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Hipotesis 4, stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja. Hipotesis 5, motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Hipotesis 6, work-life balance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja Z sebagai variabel intervening. Hipotesis 7, stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja sebagai variabel intervening. Di sini ada kerangka penelitian. Kerangka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh work-life balance dan stres kerja terhadap kinerja pegawai dengan motivasi kerja sebagai variabel intervening. Secara sederhana, kerangka dari penelitian ini adalah gambaran alur kegiatan penelitian. Berikut adalah kerangka penelitiannya. Baik, demikian proposal penelitian bab 1 sampai bab 2 saya. Mohon bimbingan dan koreksi dari Ibu Ratna. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dikoreksi. Mohon maaf atas kesalahan saya. Mungkin itu aja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.